Gimana sih caranya kita menguatkan hati kita? Gimana sih caranya kita meneguhkan sikap hidup kita sepanjang tahun yang baru ini? Ada banyak pertanyaan dan ada banyak orang yang insecure di dalam kehidupannya. Bahkan ada begitu banyak kebingungan yang terjadi di dalam kehidupan banyak orang hari-hari ini. Nah, bagaimana kita mengetahuinya dan bagaimana kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan? Bersama-sama kita akan diberkati melalui renungan rohani Aku Percaya. Shalom, apa kabar semuanya? Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Pada hari ini, saya sangat bersuka cita berjumpa kembali di dalam Renungan Rohani Aku Percaya bersama dengan saya, Jeffrey Adolfwane, di tahun yang baru, di tanggal yang baru juga. Ya, saya percaya kapanpun ya ini saudara menyaksikan Renungan Rohani pada hari ini, dimanapun kita berada, biarlah kasih dan penyertaan Tuhan menyertai kita, memberkati kita semua, dan juga berkat kemurahan Tuhan memberkati setiap kita di dalam apapun aspek kehidupan kita. Oke, saya mengawali dengan sebuah pertanyaan pada episode kali ini. Bagaimana sih kita menguatkan hati kita? Bagaimana kita yaitu meneguhkan sikap hidup kita dalam menghadapi kehidupan yang misteri, kehidupan yang tidak menentu. Apalagi di tahun yang baru, memang sukacita luar biasa. Ya, euforianya, bahkan juga suasananya. Tapi ada banyak juga orang-orang yang bertanya dalam hidupnya, aduh gimana ya tahun baru, bisnisku gimana, usahaku gimana, aduh gimana ya tahun ini aku bisa melangsungkan pernikahan gak ya, aduh bagaimana. Begitu banyak pertanyaan dan kebingungan. Tapi kita lihat dulu satu ayat firman Tuhan mendasari iman kita pada hari ini. Yosua 1 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ke-7. Demikian bunyi dari firman Tuhan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7, hanya, kata Tuhan, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Dahsyat, firman Tuhan keren banget. Apa yang hari ini kita dengar, biarlah kita imani itu dan raihlah firman Tuhan. Karena apa yang terjadi, apa yang kita alami, itu apa yang kita raih. Jadi apa yang kita imani, ya, apa yang kita percayai pada hari ini, apa yang kau dengar, apa yang kau lihat pada hari ini, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu akan terjadi sesuai dengan apa yang kita percaya. Ya, tadi di kalimat terakhir, ya, dikatakan firman Tuhan bilang, supaya engkau beruntung, ya, kemanapun engkau pergi. Ya, saya ganti kata beruntung dengan kata diberkati, ya, karena hidup kita lebih dari beruntung, karena hidup kita itu diberkati luar biasa. Kita yang di dalam Tuhan, kita anak-anak Tuhan, supaya kemanapun kita melangkah, kita berada, kita diberkati, ya, sepanjang tahun ini, seumur hidup kita. Bahkan Tuhan bilang dalam Mazmur 23, ya, kebajikan, kemurahan mengikuti aku, mengikuti engkau dan aku sepanjang umur hidup kita, dan kita akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa kekal. Artinya, ya, selama-lamanya. Bicara tentang kekekalan, sorga itu kekal, sama seperti neraka juga kekal. Jadi hari ini, hati-hatilah dalam kehidupan kita. Maksudnya gimana? Bijaksanalah dalam kehidupan kita. Hati-hati dalam melangkah, hati-hati dalam yaitu merencanakan sesuatu. Libatkan Tuhan dalam perencanaan hidup kita. Dan saya percaya hari ini firman Tuhan biar jadi kekuatan bagi kita semua. Tuhan pesan, ya, di awal tahun ini dalam semua perencanaan hidup kita, ya, Tuhan katakan kepada Musa, dan Musa sampaikan juga kepada Yosua, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi Yosua mengalami kebingungan, Yosua mengalami yaitu mungkin bisa dibilang krisis kepercayaan diri, karena dia mungkin merasa masih muda dan lain-lain, ya. Mungkin dia, aduh, nggak kurang mampu, nggak kurang baik, nggak kurang, ya, artinya ada banyak ketidakpercayaan dirinya, ya, ketidakmampuannya dia di dalam untuk memimpin
ya bangsa yang besar, tapi Tuhan bilang, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Siapapun engkau hari ini, dimanapun engkau berada, Tuhan bilang, hanya kuatkan. Artinya apa? Itu aja gitu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hati kita di dalam Tuhan, ya. Sikap kita di dalam Tuhan itu nggak lepas dari apa? Dari gaya hidup kita, dari bagaimana cara kita mencari Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Firman Tuhan bilang, Matius 6:33, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Semua ditambahkan ketika kita mendekat kepada Tuhan. Cari Tuhan, ya, libatkan Tuhan, ya. Apapun yang kita hadapi, kuat di dalam Tuhan. Bagaimana bisa kuat? Hanya ketika kita menempel kepada pokok anggur yang benar. Karena ketika kita menempel pada pokok anggur yang benar, pokok anggur yang benar itu tidak goyah, ya, kuat, tidak akan tergoncangkan. Kita pun juga jadi kuat, jadi teguh. Apapun yang terjadi di hadapan kita, maju terus bersama dengan Tuhan. Tuhan pasti memberkati kita semua. Shalom, Tuhan memberkati.